Ketika kita safar, mana yang lebih utama, berbuka atau berpuasa? Kondisi safar, ya, dilihat kondisinya. Kalau ternyata kita berat untuk berpuasa, maka yang lebih afdol kita berbuka. Dan ini kembali kepada masing-masing orang. Masing-masing orang. Tapi kalau ada orang menurut dia safarnya ringan, seperti mungkin saya bersafar dari sini ke sana naik pesawat, santai, ada AC-nya, enggak berat dan saya merasa santai saja, lebih baik berpuasa. Kenapa? Pertama, utangnya segera dia selesaikan, kewajibannya segera apa? Dia selesaikan. Kedua, dia berpuasa lebih mudah. Kenapa? Banyak masyarakat berpuasa sama dia. Yang ketiga, di bulan Ramadan. Yang ketiga, dia di bulan Ramadan. Tapi kalau dia berat, jangan nekat berpuasa. Allah lebih yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kemudahan, jangan dia menyangka dengan semakin susah pahala saya semakin besar. Enggak, Islam tidak seperti itu. Ya, makanya ada orang nekat misalnya, ya saya pingin haji, kemudian jalan kaki tidak mau naik kendaraan. Kita bilang enggak, Nabi dulu hajinya naik apa? Naik onta. Ya, tidak semua yang berat pahalanya lebih banyak. Saya ulangi, tidak semua yang lebih susah pahalanya lebih banyak. Contoh sederhana sekali adalah tatkala kita bersafar, kita sunahnya sholat 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Dan tidak perlu qobliyah, tidak perlu ba'diyah. Antara orang yang sholat 2 rakaat dengan sholat 4 rakaat, mana pahalanya lebih besar? Yang 2 rakaat. Kenapa? Karena dia sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi kalau bersafar sholatnya 2 rakaat. Ini contoh bahwasanya tidak mesti yang lebih berat, pahalanya lebih besar. Maka saya katakan tadi, tatkala safar, lihat kondisi kita. Makanya sahabat dulu waktu bersafar, ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Dan tidak ada saling mencela di antara mereka. Dan mengatakan, ente begini saja berbuka. Orang beda-beda. Saya mau santai-santai sekarang boleh buka, kenapa ente paksa saya puasa? Ya, Allah saja membolehkan saya, ente mau larang-larang. Ente siapa ente? Mau buka silakan, tapi intinya boleh. Anda merasa ringan, berbuka pun boleh. Tapi pertanyaan tadi mana yang lebih baik? Tapi kalau boleh berbuka sedang bersafar, boleh secara mutlak. Yang penting Anda musafir, Anda boleh berbuka. Mau susah enggak susah boleh berbuka. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, maka tadi lihat kondisi. Kalau susah, maka sebaiknya berbuka. Kalau mudah, sebaiknya apa? Berpuasa. Dan demikian pengajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga salat kalian. Nah, di sini tidak disebutkan berapa batasan jarak safar itu dikatakan safar. Ya, ada yang mengatakan 80 km, tapi pernah teriwayatkan kurang dari itu pernah Rasulullah safar. Ya, sehingga dalam masalah ini, wallahu alam, yang saya ketahui yang paling sahih dalam pendapat ulama adalah kembali kepada uruf, kembali kepada adat. Jadi kalau dalam sebuah kebiasaan di negeri kita, misal kita dari Banda Aceh menuju ke Sigli, kan butuh persiapan. Ya, kita kabarkan ke istri, kita perlu istilahnya bekal, kita simpan bekal. Berarti ini memang sesuatu yang orang akan berangkat. Tapi kalau dia dari Banda Aceh pergi ke pergi ke Sibreh, kan nggak perlu persiapan kan. Jadi kapan dalam sebuah daerah, dalam sebuah tradisi adat itu dianggap sebagai safar, maka syariat menetapkan sebagai safar. Ini satu. Kemudian yang kedua, ya kapan kita mulai untuk meringkas sholat kita. Misalnya kita tinggal di Lamprit, mau pergi ke Lok Sumawe. Ya, kemudian kebetulan adzan duhur di Masjid Oman misalnya. Apakah boleh kita langsung mengqashar di situ? Baik. Jadi mengqashar sholat itu dimulai ketika atap-atap kota tempat kita tinggal itu sudah hilang, sudah tidak kelihatan. Ya, sudah tidak kelihatan. Waktu itu Nabi SAW berjalan dari kota Madinah menuju Dzul Hulaifah. Ya, menuju ke Dzul Hulaifah. Nah, dari Madinah menuju Dzul Hulaifah itu kurang lebih sekitar 7 sampai 10 km. Kalau jalan mungkin 15 menit. Nah, di situ Nabi SAW sudah mulai meringkas salat beliau. Walaupun Abu Hanifah dengan dalil ini beliau mengatakan jarak 7 kilo sudah bisa mengqashar salat. Ini dibantah oleh para ulama yang lain karena Rasulullah tujuan akhir beliau itu bukan ke Dzul Hulaifah, tujuan akhir beliau Mekah. Tapi beliau mulai untuk mengqashar salat di Dzul Hulaifah yang itu sudah keluar dari kota Madinah. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya misalnya kita salat bersama imam yang mukim. Ya, imam kan 4 rakaat zuhurnya. Maka kita harus ikut 4 rakaat, jangan kita putus dari 2 rakaat. Tetap 2 rakaat. Nah, ketika kita sholat bersama orang-orang musafirin, sesama musafirin, baru kita sholat 2 rakaat. Nah, berapa lama kita boleh mengqashar sholat dalam safar kita? Ini salah satu perkara yang paling rumit dalam masalah fikih. Ada sebagian para ulama merinci kalau seandainya dia sudah ada kepastian, misalnya mau tinggal 4 hari di situ atau 5 hari, maka di hari pertama dia tiba di tempat tersebut dia langsung mukim. Ada sebagian ulama lagi mengatakan kalau seandainya dia masih ragu-ragu mau seminggu atau 2 minggu, maka
Dia sholatnya boleh meringkas, mengqasar dalam waktu jarak 3 hari. Ini pendapat, namun sebagian pendapat ulama yang lain, kalau memang dia tidak menjadikan negeri itu tersebut sebagai negeri dia, maka dia tetap dihukumi sebagai musafir, walaupun mungkin dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan berada di tempat tersebut, seperti itu.